Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada video perkuliahan konsep dasar pendidikan sejarah. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang konsep berpikir historis atau historical thinkings, yang pada kesempatan kali ini adalah konsep berpikir historis versi NCHS. Apa itu? Jika kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana konsep berpikir ala The Historical Thinking Project dari Kanada, kali ini kita akan membahas konsep berpikir historis dari Amerika Serikat, yakni konsep yang dikembangkan oleh National Center for History in the Schools di Universitas California, Los Angeles, dan National Council for History Standards. Ada beberapa aspek dalam konsep berpikir historis versi NCHS. Yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir kronologis. Kedua, kemampuan pemahaman sejarah. Yang ketiga, kemampuan analisis dan penafsiran historis. Yang keempat, kemampuan penelitian sejarah. Dan yang kelima adalah kemampuan analisis isu kesejarahan dan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kronologis. Dalam kemampuan berpikir kronologis, ada beberapa indikator yang dikembangkan. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa atau siswa mampu membedakan masa lalu, kini, dan mendatang. Kemudian yang kedua, mampu untuk mengidentifikasi struktur temporal atau urutan waktu dari suatu narasi sejarah. Yang ketiga, mampu membangun urutan waktu untuk merekonstruksi narasi sejarah. Keempat, mengukur dan menghitung waktu-waktu kalender. Kelima, kemampuan menafsirkan data yang tersaji di garis waktu atau timelines dan mampu membuat garis waktu tersebut. Selanjutnya adalah kemampuan merekonstruksi pola pergantian zaman dan lamanya suatu periode. Terakhir adalah bagaimana kemampuan membandingkan model-model di dalam periodisasi. Selanjutnya yang kedua adalah kemampuan pemahaman sejarah. Di sini ada banyak indikator yang ingin dikembangkan. Indikator dalam kemampuan pemahaman sejarah adalah kemampuan dalam mengidentifikasi penulis atau sumber dari dokumen sejarah atau historiografi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan merekonstruksi makna literal dari masa lalu. Maksudnya kita bisa mengetahui mengenai siapa, apa, di mana, mengapa, bagaimana, serta dampak dari suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga adalah kemampuan mempertanyakan satu pertanyaan utama dalam narasi sejarah. Dengan demikian, kita bisa mengetahui tentang apa tujuan, kemudian perspektif, serta sudut pandang dari rekonstruksi terhadap masa lalu. Yang keempat adalah kemampuan membedakan antara fakta dan penafsiran sejarah. Kelima, kemampuan membaca kisah sejarah secara imajinatif. Yang keenam, kemampuan dalam mengapresiasi perspektif sejarah. Maksudnya adalah tentang bagaimana masa lalu di dalam beragam konteksnya di saat itu. Yang ketujuh, kemampuan dalam memanfaatkan informasi dalam peta sejarah. Sehingga kita bisa melihat aspek spasial di dalam kajian kesejarahan. Selanjutnya adalah kemampuan memanfaatkan data visual dan matematis serta kuantitatif dalam menguraikan informasi kesejarahan. Terakhir, indikator dalam pemahaman sejarah adalah kemampuan memanfaatkan sumber-sumber visual, karya sastra, dan juga karya seni yang lain. Kemampuan berpikir historis ketiga adalah kemampuan analisis dan penafsiran historis. Dalam kemampuan ini ada beberapa indikator. Yang pertama adalah kemampuan dalam membandingkan dan mengontraskan serangkaian ide, termasuk mencari kesamaan dan perbedaannya. Kedua adalah kemampuan dalam mempertimbangkan beragam perspektif dari masa lalu. Ketiga, kemampuan menguraikan hubungan sebab dan akibat. Keempat, kemampuan dalam membandingkan beragam kisah dalam berbagai periode dan tempat untuk mengidentifikasi isu yang berlaku dalam kurun waktu yang sama dan luas. Kelima, kemampuan dalam membedakan antara opini bebas dan hipotesis yang berdasarkan pada fakta. Keenam, kemampuan membandingkan beragam kisah sejarah. Ketujuh, kemampuan dalam menguji argumen tentang keniscayaan sejarah. Kedelapan, kemampuan untuk menempatkan penafsiran sejarah sebagai kebenaran yang tentatif, yang artinya dapat berubah sewaktu-waktu jika memang ditemukan informasi atau fakta yang baru. Selanjutnya adalah kemampuan menilai ragam perdebatan besar di kalangan sejarawan. Dan yang terakhir, dalam kemampuan analisis dan penafsiran historis, indikatornya adalah kemampuan dalam menyusun hipotesis tentang pengaruh masa lalu, termasuk keterbatasan dan juga peluangnya. Lalu, kemampuan historis yang keempat adalah kemampuan dalam penelitian sejarah. Yang termasuk indikator dalam kemampuan ini adalah
kemampuan dalam merumuskan pertanyaan penelitian sejarah. Kedua, kemampuan dalam mengumpulkan informasi dan sumber-sumber kesejarahan. Ketiga, kemampuan menguji dan menganalisis data dan sumber sejarah. Keempat, kemampuan dalam mengidentifikasi kesenjangan dan kelemahan informasi serta ragam perspektif di masa lalu. Kemudian kelima, kemampuan dalam menggunakan analisis kuantitatif. Dan yang terakhir adalah kemampuan penafsiran atau interpretasi dengan bukti kesejarahan untuk menghasilkan argumen yang bertanggung jawab. Jadi inilah indikator dalam kemampuan penelitian sejarah. Sementara itu, berpikir historis yang kelima adalah kemampuan dalam menganalisis isu kesejarahan dan pengambilan keputusan. Ada beberapa indikatornya. Yang pertama adalah kemampuan dalam mengidentifikasi isu dan permasalahan di masa lalu, terutama terkait dengan kepentingan apa, nilainya, sudut pandang, serta perspektifnya. Kemudian adalah kemampuan untuk menyusun bukti tentang keterkaitan antara faktor-faktor yang ada di masa lalu dengan kondisi kekinian. Ketiga adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peristiwa masa lalu yang relevan atau tidak dengan isu-isu kekinian. Keempat adalah kemampuan untuk mengevaluasi tindakan-tindakan dan keputusan di masa lalu serta apa konsekuensinya. Kelima, kemampuan dalam merumuskan posisi atau arah dari suatu permasalahan dengan mengidentifikasi sifat, faktor berpengaruh, serta alternatif pemecahannya secara cermat. Terakhir adalah kemampuan mengevaluasi penerapan dari suatu keputusan. Jadi ini adalah indikator untuk tahapan atau level kelima dalam konsep berpikir historis versi NCHS. Jadi, tahapan-tahapan atau gambaran inilah yang menggambarkan tentang bagaimana konsep berpikir historis versi NCHS. Demikian video kali ini, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.